Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Berat Malau dengan NIM 206, Raymond Siaan dengan NIM 210, Steven Rayo Pardamaian dengan NIM 214, David Kristanto Jaga Gukup dengan NIM 220, Muhammad Rido dengan NIM 232, Muhammad Rizkan Usfi dengan NIM 235, dan Gonggong Fraga Manik dengan NIM 252. Kami ingin membahas tentang analisis SWOT PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength dari PT Garuda Indonesia adalah yang pertama, maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Kedua, Garuda mengoperasikan 89 pesawat. Yang ketiga, konsep pelayanan yang selalu menempatkan pelanggan sebagai fokus utama yang didasarkan keramah tamahan dan keunikannya. Yang keempat, adanya layanan immigration on brand yang merupakan inovasi Garuda. Yang kelima, memiliki teknologi informasi yang mutakhir dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketujuh, memiliki brand kuat yang telah diakui domestik. Dan yang terakhir, banyak melakukan kegiatan CSR seperti program kemitraan. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness dari PT Garuda Indonesia, yaitu adanya faktor teknis dan flight operation seperti keterbatasan jumlah kokpit dan kabin kru sehingga menyebabkan keterlambatan. Yang kedua, tingginya tingkat hutang lancar yang diakibatkan adanya peningkatan dalam jumlah kewajiban pada akun-akun lancar seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Yang ketiga, Garuda sangat beruntung pada sistem otomatisasi dalam menjalankan bisnis, sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis perusahaan akan terganggu. Yang keempat, persero memiliki atau tetap memiliki defisit pada modal kerja pada masa yang datang. Biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Peluang atau opportunities. Yang pertama, telah dikeluarkannya Garuda Indonesia dari daftar perusahaan penerbangan yang dilarang terbang di kawasan Eropa yang menyebabkan semakin terbukanya kesempatan untuk mewujudkan pengembangan jaringan penerbangan internasional jarak jauh. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu pasar penerbangan udara yang memiliki pertumbuhan yang besar. Yang ketiga, bergabungnya Garuda sebagai anggota aliansi global maskapai penerbangan yang bernama SkyTeam Global Airline Alliance. Yang keempat, berkembangnya secara cepat industri penerbangan Asia Pasifik. Ancaman atau threats. Yang pertama, adanya faktor fasilitas bandara merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol yang menghambat ketepatan waktu penerbangan. Yang kedua, adanya bencana alam seperti letusan Gunung Merapi, wabah penyakit, dan lainnya yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan. Yang ketiga, adanya peningkatan kapasitas, penurunan harga tiket, dan semakin banyak rute penerbangan baru yang dibuka oleh maskapai penerbangan lain. Yang keempat, maskapai asing yang melakukan penetrasi pasar ke Indonesia untuk mengimbangi penurunan penumpang. Saya akan membahas kekuatan dan peluang dari PT Garuda Indonesia atau Persero. Yang pertama sekali itu mempertahankan keramah tamahan dan keunikan yang menjadi dasar dari konsep pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, meningkatkan pasar penerbangan udara melalui teknologi informasi yang mutakhir agar mampu menghasilkan pertumbuhan yang pesat. Yang ketiga, memanfaatkan terbukanya kesempatan setelah dikeluarkannya dari daftar pelarangan terbang di kawasan Eropa melalui perluasan jaringan penerbangan internasional jarak jauh. Yang terakhir, memperbanyak program kemitraan dengan maskapai dari negara lain untuk bisa menjadi bagian dari SkyTeam Global Airline Alliance yang kedepannya mampu bersaing bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga mancanegara. Selanjutnya adalah gabungan kekuatan dan ancaman. Yang pertama, Garuda Indonesia dengan konsep pelayanan yang selalu mengutamakan pelanggan akan melayani pelanggan yang mengalami pengamatan waktu penerbangan
Indonesia dapat mempertahankan tingkat penerbangan ketika terjadi kelangkaan bahan bakar pesawat dari Pertamina dikarenakan pesawat yang dioperasikan cukup banyak. Yang keempat, dengan adanya layanan immigration on brand dan teknologi informasi yang mutakhir, Garuda Indonesia bisa bersaing dengan maskapai lain dan semakin meyakinkan pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi weakness dan opportunity atau kelemahan dan peluang yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama, memperbaiki konsistensi layanan sehingga mendukung citra perusahaan sebagai brand equity yang semakin memberikan layanan yang puas dan nyaman sehingga melekat di hati pelanggan atau loyalty. Yang kedua, menambah alat pendukung kelancaran operasional. Yang ketiga, merekrut tenaga handal sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, dengan adanya program bantuan keuangan dari pemerintah, maka dapat juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi SDM perusahaan. Yang terakhir adalah gabungan kelemahan dan ancaman. Pertama adalah menambahkan beberapa teknis dan flight operation seperti jumlah kokpit dan cabin crew. Yang kedua, mencari bahan bakar lain agar tidak bergantung pada Pertamina. Yang ketiga, Garuda harus mencari alternatif lain yang berkaitan dengan sistem otomatisasi agar dalam menjalankan proses bisnis, perusahaan tidak terganggu. Demikian adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.